Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ripka Cisya tentang hak pakai atas benda tidak bergerak, hipotek dan daluarsa. Apa sih hak pakai atas benda tidak bergerak? Ya. Nah, untuk benda tidak bergerak itu misalnya tanah. Ini contohnya tanah. Kalau benda bergerak misalnya kendaraan, meja, kursi itu kan benda bergerak. Dalam pasal 506 itu mengatur tentang benda tak bergerak. Contohnya 506 BW ya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal 506 ya, di sini ada di bagian ketiga tentang benda tidak bergerak. Silahkan nanti dibaca di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya. Kebendaan tak bergerak ialah pekarangan-pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya dan sebagainya, penggilingan-penggilingan gitu ya. Nah, tapi contoh di sini agar memudahkan dan dipahami, contohnya adalah misalnya hak pakai atas tanah, karena tanah adalah benda tidak bergerak. Nah, itu diatur di dalam pasal 41 sampai 43 Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yang menyatakan bahwa hak pakai adalah untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain dan memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang ya, gitu ya, misalnya dari Kementerian Agraria atau dari BPN ya, Badan Pertanahan Nasional gitu ya, misalnya itu di situ ada hak guna usaha, hak guna bangunan ya. Gitu juga ada hak pakai atas tanah gitu ya. Nah, untuk hipotek. Hipotek diatur di dalam pasal 1162 KUH Perdata. Ya, di sini juga ada. Nanti silakan dibaca. Tapi intinya adalah hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan bagi suatu perikatan. Dengan kata lain, jaminan kredit yang timbul dari perjanjian yaitu suatu bentuk jaminan yang adanya harus diperjanjikan terlebih dahulu. Nah, jadi hipotek itu harus ada perjanjian dulu. Gitu ya. Misalnya ada jaminannya, ada kredit, ada jaminan. Nah, kemudian harus ada perjanjiannya. Baru kemudian itulah yang dinamakan dengan hipotek. Kalau daluarsa itu termaktub di dalam buku ketiga pada bab 7 mulai dari pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, silakan dibaca. Pada intinya adalah daluarsa itu adalah suatu keadaan yang sudah lewat waktu. Ya. Kalau di dalam pasal 1967 KUH Perdata ya, intinya mengatakan segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseorangan hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun. Sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluarsa itu tidak usah dipertunjukkan suatu atas hak. Lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan pada iktikadnya yang buruk, gitu ya. Nah, jadi segala kebendaan gitu ya, tuntutan tentang suatu kebendaan yang sudah melewati masa 30 tahun, misalnya nih suatu benda atas tanah yang sudah dikuasai oleh orang selama 30 tahun, dan kemudian ada orang yang mengklaim gitu ya bahwa tanah itu adalah tanahnya, tapi selama 30 tahun memang tidak menguasai. Nah, ini sudah tidak bisa karena sudah 30 tahun sudah dikuasai oleh penguasaan fisiknya oleh orang yang selama menguasai 30 tahun itu. Nah, itu contoh untuk daluarsa. Jadi sudah lewat waktu ya. Seperti kalau misalnya kan ada juga di makanan-makanan ya daluarsa gitu kan. Nah, hampir samalah seperti itu, tentang tenggang waktu, sudah lewat waktu. Seperti itu.